perkenalkan nama saya Patricia Regina Putri Valencia dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Nah teman-teman, jadi kali ini kami akan membahas kasus yang sempat viral pada tahun 2024. What? Penasaran nggak sih kasus apa? Tapi sebelumnya, di sini saya nggak sendirian, saya bersama teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Anjani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Afifah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Afifah. Nah teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas kasus uji material Undang-Undang Kepolisian yang dikaitkan dengan fenomena dui fungsi tugas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita tonton video ini. Tak heran, dengan banyaknya perwira kepolisian mengisi jabatan strategis, muncul olok-olok semacam Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia tak semestinya mengulang praktek dui fungsi Tentara Nasional Indonesia era Orde Baru. Undang-Undang Kepolisian RI mengatur, anggota Polri baru dapat menduduki jabatan di luar kepolisian bila sudah pensiun atau mengundurkan diri. Tapi kini, sejumlah perwira aktif kepolisian malah ditempatkan pada jabatan sipil. Apa saja? Ada yang punya jabatan di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, juga Kementerian Badan Usaha milik negara. Beberapa di antaranya merangkap jabatan menjadi komisaris perusahaan plat merah yang tak ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Tak heran, dengan banyaknya perwira kepolisian mengisi jabatan strategis, muncul olok-olok semacam Negara Kepolisian Republik Indonesia. Pada era Jokowi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang dulu dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan dianggap gagal memberantas korupsi pun diisi perwira tinggi polisi aktif. Pemerintah seharusnya menuntaskan reformasi kepolisian, bukan membuyarkannya dengan mengirim polisi masuk ke jabatan-jabatan sipil. Masuknya mereka ke berbagai lembaga mengindikasikan pemerintah cenderung menggunakan polisi sebagai instrumen kekuasaan. Kebijakan itu sekaligus menunjukkan ketidakprofesionalan Polri sebagai alat keamanan negara seperti amanat undang-undang. Alasan penempatannya juga sedikit janggal. Pemerintah beralasan banyak perusahaan negara yang menghadapi konflik lahan, tumpang tindih perizinan, hingga isu sosial di masyarakat. Ini justru menyiratkan pemerintah lebih mengedepankan pendekatan keamanan untuk mengamankan perseroan yang bisa menimbulkan pelanggaran HAM suatu hari nanti. Yang lebih berbahaya, langkah ini takutnya dapat memancing TNI meminta diperlakukan serupa. Seperti Polri, TNI juga mengalami masalah serupa, yakni menumpuknya perwira yang tak memiliki jabatan. Jangan sampai pemerintah mengorbankan supremasi sipil hanya untuk menampung para perwira menganggur yang semestinya bisa diselesaikan dengan sistem rekrutmen dan jenjang karir yang baik. Kekhawatiran itu tak mengada-ngada ketika Menteri BUMN Erick Thohir merekrut Jenderal Polisi menjadi komisaris perusahaan negara. Ia juga menempatkan perwira TNI untuk duduk di posisi serupa. Politik keseimbangan untuk menekan kecemburuan tersebut bisa membahayakan supremasi sipil. Jika ini terus tergerus, demokrasi dan kebebasan sipil bakal meredup. Kini, pemerintah harus bercermin pada pengalaman Filipina yang menjadi sangat militeristik karena presidennya erat merangkul tentara dan polisi. Akibatnya apa? Rakyat seringkali menjadi korban. Dalam perang narkotik misalnya, puluhan ribu orang tewas ditembak polisi dalam pembunuhan di luar hukum. Pembunuhan tanpa melalui proses pengadilan. Posisi polisi yang diistimewakan menjadikannya memiliki kewenangan di luar batas. Nah teman-teman, dari video yang kita tonton tadi, saya ada pendapat menurut ahli yaitu Gustav Redfach yang menyatakan bahwa hukum memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari sisi keadilan, putusan ini dapat dipandang sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, dari segi kepastian hukum, putusan ini menimbulkan persoalan. KUHP tidak secara eksplisit memasukkan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Kemudian dari sudut pandang kemanfaatan, putusan ini memberikan manfaat dalam bentuk mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik. Nah, menurut teman-teman, bagaimana sih dari sudut pandang segi konstitusi? Ini dari segi saya ya. Nah, dari segi konstitusi, konstitusi itu sendiri itu ya bersifat dinamis. Namun,
memiliki pagar yang kokoh. Dengan kata lain, kami sama sekali tidak menentang apa yang telah diputuskan untuk fungsi tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Akan tetapi harus sesuai dengan undang-undang atau syarat-syarat yang berlaku, memiliki pagar yang kokoh agar tidak terjadinya salah penyalahgunaan dan kesalahan wewenang gitu. Nah, sebelumnya di sejarah konstitusi Indonesia itu sendiri ya, ada juga kok keputusan MK mirip seperti ini. Misalnya putusan MK nomor 27 PUU 2021. Nah, tentang Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan untuk Pertahanan Negara PSDN ya. Melalui hal tersebut ya guys, di dalam itu menguji aturan mengenai Komcap alias komponen cadangan, di mana rakyat itu turut ikut sertakan ke dalam bela negara, komponen cadangan untuk militeran, mungkin pertahanan negara maksudnya. Nah, itu menyatakan bahwa negara boleh merekrut warganya menjadi komponen cadangan dengan syarat bersifat sukarela, melindungi HAM, dan harus ada perlindungan hukum agar tidak terjadi salah wewenang begitu. Nah, jujur saja dari keputusan MK nomor 15 dari keputusan MK nomor 15 dengan keputusan MK nomor 27 ini ada banyak kemiripannya loh. Dari segi landasan itu sama-sama landasannya dari landasan pasal 30 UUD 1945 yang seperti kita tahu isinya itu kewajiban warga negara untuk membela negaranya, untuk pertahankan negara. Dari segi sifat juga mirip loh. Ini sifatnya itu untuk menguatkan namun secara ketat gitu. Maksudnya norma di sini ini adalah norma bela negara, sebutannya itu cinta tanah air gitu. Norma negara seorang negarawan gitu kan, secara ketat. Di mana adapun perbedaannya itu jika keputusan MK nomor 27 itu untuk pertahanan negara, tapi dengan catatan hak dan wajib, tapi harus demokratis. Nah, akan tetapi di sini ada permasalahan, yaitu permasalahan pembawaannya apakah bisa lebih manusiawi? Secara kalau kita ngelihat ini pembawaannya kayak kok kayak kelihatan maksa gitu ya. Nah, tapi kalau dari segi keputusan MK nomor 15, perbedaan itu ini nih kita ingin untuk menjaga marwah pertahanan tanpa langgar prinsip apa ya, prinsip dari UUD itu sendiri, peraturan itu sendiri. Akan tetapi ya masih banyak yang harus dibicarakan lah ya di situ. Putusan ini sendiri itu masih bersifat inkonstitusional bersyarat, yaitu putusan MK yang menyatakan suatu UU atau pasal itu bertentangan dengan UUD 1945, atau dengan kata lain ada kecacatan di dalam situ, tapi tetap berlaku hingga bisa diperbarui. Mengapa? Agar tidak terjadinya kekosongan hukum. Jadi pasal keputusan ini sendiri masih bisa dibicarakan atau diperbaiki gitu. Nah, adapun kalau jadi dengan kata lain, menurut segi konstitusi, kacamata konstitusi itu sama keterlibatan Polri masuk ke dalam ASN ya, masuk ke dalam ASN dengan kata lain dui fungsi tugas itu sama sekali tidak salah, karena masih ada sejarahnya masih ada kaitannya atau sejarahnya dalam sejarah konstitusi itu sendiri, ada lah pembahasannya gitu. Keputusan ini
keputusan pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri ini tuh di mana Polri aktif boleh menduduki jabatan tertentu di kementerian, namun tunduk pada mekanisme transparan agar tidak terjadinya profesionalisme, agar tidak terjadinya kesalahan wewenang, dan terus menjaga profesionalisme petugasan dan semangat reformasi. Dengan kata lain, ini boleh, tetapi harus bisa transparan, harus tidak di luar wewenang, dan dan sampai saat ini masih bisa diperbaiki. Karena mungkin masih ada banyak ya pihak-pihak mungkin kalau kita mendengar ini kayak ini bukannya melawan undang-undang. Enggak, ini masih bisa kita perbaiki kok, ya, bisa. Kira-kira apakah ada pendapat lain? Pendapat saya sih, saya setuju dengan pendapat Ami ya. Karena di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang berisi bahwa proses pengisian jabatan ASN harus dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ASN. Dan juga undang-undang tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ada juga Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2022 yang berisi tentang tugas dan wewenang Polri, namun tidak secara spesifik mengatur tentang penempatan Polri di jabatan ASN. Undang-undang ini didasari adanya pemisahan peran TNI dan Polri serta kebutuhan penyesuaian dengan sistem ketatanegaraan yang ada. Saya izin ya. Dengan kata lain kan ada dua pasal yang kamu sebutkan kan. Dua pasal tersebut tuh yang pertama karena ASN itu tuh kan bisa dibilang untuk pelayanan rakyat. Sedangkan Polri itu untuk juga sama-sama melayani rakyat. Jadi dengan kata lain kamu juga mendukung kan, artinya Polri boleh juga menjabat di ASN karena mereka ditambah untuk menjaga pendekatan kepada rakyat juga kan, karena untuk pelayanan rakyat gitu kan. Iya. Ya. Ada pendapat ini. Tapi menurut saya pembahasan RUU TNI 2025 itu telah memicu kecaman luas dari masyarakat karena kekhawatiran serius akan kembalinya dui fungsi TNI. Mereka berargumen bahwa keterlibatan militer yang lebih luas dalam politik dan pemerintahan secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Adanya kekhawatiran akan potensi peningkatan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia mengingat sejarah militer yang bersenjata dalam urusan sipil di masa lalu. Masyarakat sipil dan akademisi khawatir bahwa perluasan peran ini akan mengikis tugas utama TNI sebagai lembaga pertahanan, menyebabkan fokus mereka terpecah dan berpotensi membuat institusi bersenjata. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil menimbulkan kekhawatiran yang tumpang tindih peran dan melemahnya supremasi sipil. Kritik juga menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU yang dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis. Penempatan TNI ini di kementerian atau lembaga dianggap terlalu tertutup dan berpotensi dipolitisasi, sehingga tidak menjamin penempatan berdasarkan kompetisi nasional. Secara spesifiknya, penempatan prajurit TNI di jabatan sipil ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai badan usaha milik negara yaitu BUMN. Berpotensi juga mengurangi kesempatan karir bagi masyarakat sipil yang kompeten. Sistem hierarki militer yang kaku dan komando yang dianggap tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, transparansi, dan kebebasan berpendapat. Supremasi sipil di Indonesia nampaknya masih mengandalkan subordinasi sukarela dari militer, bukan hasil dari kontrol sipil yang kuat dan terlembaga. Lalu, semisal ada yang nanya kayak, jika posisi jabatan tinggi bisa diisi Polri, bagaimana dengan motivasi dan karir ASN yang sudah mengabdi belasan tahun gitu? Kita di sini akan menggunakan analisis sistem merit ya.
Dan jika dijelaskan dalam sistem merit yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwasanya pengisian jabatan dalam birokrasi harus didasarkan pada kompetisi, kualifikasi, dan kinerja melalui mekanisme yang objektif, transparan, serta kompetitif. Prinsip ini tuh bertujuan menjamin keadilan karir bagi ASN sekaligus menjaga profesionalisme birokrasi negara. Dalam konteks pernyataan mengenai pengisian jabatan tinggi oleh anggota kepolisian negara Republik Indonesia muncul kekhawatiran terhadap konsistensi penerapan sistem merit. Dalam artikel The Influence of a Meritocracy System on the Quality of Public Service yang dipublikasikan dalam jurnal Sebaik menjelaskan bahwa penerapan sistem merit berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja ASN dan kualitas pelayanan publik. Artinya apa? Ketika prinsip merit dijalankan secara konsisten, ASN ini memiliki dorongan yang kuat untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karena adanya kepastian promosi yang adil. Selanjutnya, menurut Budiana, DKK dalam jurnal Sintak Literat melalui artikel rekrutmen terbuka seleksi jabatan pimpinan tinggi berbasis sistem merit pada ASN menegaskan bahwa seleksi jabatan pimpinan tinggi harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif guna menjamin keadilan karir ASN. Jika pengisian jabatan tidak sepenuhnya melalui mekanisme tersebut, maka dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam sistem birokrasi. Selain itu juga, penelitian di dalam jurnal Civic Governance and Public Administration berjudul The Role of the Merit System in Improving the Professionalism of ASN menunjukkan bahwa sistem merit berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme ASN melalui penempatan berbasis kompetensi dan kinerja. Implementasi merit yang tidak konsisten berpotensi menurunkan kepercayaan serta motivasi pegawai dalam mengembangkan karirnya. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, saya dapat simpulkan bahwasanya apabila jabatan tinggi diisi oleh anggota polri tanpa mekanisme seleksi yang benar-benar kompetitif dan berbasis kompetensi, maka hal tersebut itu akan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan serta menurunkan motivasi ASN yang telah mengabdi lama dalam birokrasi. Dengan demikian, isu ini bukan hanya persoalan administrasi saja, melainkan juga menyangkut konsistensi penerapan sistem merit dan kualitas tata kelola pemerintah dalam negara demokrasi. Bagaimana lagi? Dalam konteks politik hukum, harus mampu menegaskan bahwa arah pembentukan hukum tidak boleh menyimpang dari prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Sejarah pernah mencatat praktik di fungsi ABRI, yaitu peran ganda militer dalam bidang pertahanan dan sosial politik pada masa Orde Baru. Praktik tersebut menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berpotensi mengurangi kontrol demokrasi dan partisipasi sipil. Karena itu, politik hukum hari ini harus berpegang pada prinsip konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung supremasi sipil. Pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, sebagai penutup, politik hukum Indonesia harus berorientasi pada penguatan demokrasi dan supremasi sipil. Sejarah difungsi telah memberikan sejarah penting bahwa perluasan peran kekuasaan tanpa batas yang jelas dapat mengganggu keseimbangan demokrasi. Oleh karena itu, segala kebijakan hukum ke depan harus memastikan tidak lahir kembali praktik serupa dalam bentuk baru yang kerap disebut sebagai neodefungsi. Hukum harus menjadi
instrumen keadilan dan kontrol kekuasaan, bukan alat legitimasi. Dominasi hanya dengan komitmen pada konstitusi dan prinsip negara hukum. Demokrasi Indonesia dapat tetap terjaga dan berkembang secara sehat. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Sepertinya ini ada yang pro dan ada yang kontra ya dalam topik uji materi dui fungsi Polri kita ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung pembahasan topik, jadi saya dapat menyimpulkan putusan pra-peradilan nomor 4 garis pidana pra-peradilan garis 2015 Pengadilan Negara Jakarta Selatan merupakan putusan yang memiliki dampak besar dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Secara normatif, hakim melakukan penemuan hukum karena terdapat kekosongan pengaturan mengenai keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Jika dianalisis berdasarkan teori Gustav Reitbach, putusan tersebut lebih menekankan aspek keadilan dan kemanfaatan, tetapi menimbulkan perdebatan serius mengenai kepastian hukum. Polemik yang muncul menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum sering terjadi ketegangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dengan demikian, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pembaruan hukum acara pidana perlu dilakukan secara komprehensif agar tercipta keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua.